إلا رسول الله إلا حبيب الله إلا النبي محمد. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana di dalam ceramah dan nasihat beliau yang singkat namun padat tersebut, beliau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik hingga kita bisa melakukan segala kebaikan. Gak ada orang yang melakukan kebaikan melainkan izin dan taufik dari Allah. Gak ada orang yang melakukan kebaikan melainkan karena Allah ingin orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, dibantu dan disupport oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang menolak bala, hanya Allah yang menolak musibah, yang menolak segala keburukan dari manusia ini. Dan Allah yang mampu menarik dan menuntun tangan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita ke jalan yang diridhai. Salawat dan salam tercurah terhadap manusia yang paling istimewa, rujukan umat, rujukan orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala jadikan rujukan yang direstui oleh Allah di dalam ucapan kita, merujuk kepada Rasulullah, di dalam perbuatan kita, di dalam niat kita, di dalam fikiran kita, dijadikan rujukan yang diridhai oleh Allah. Kita rujuk itu semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tercurah terhadap segenap para nabi-nabi dan para rasul yang mana mereka merupakan para pimpinan, pemimpin, para teladan, manusia-manusia teladan yang dicontoh oleh para umat ini, serta tercurah terhadap segenap keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat al-muqarrabin dan para hamba-hamba Allah salihin, dan kita semua yang hadir di majlis ini mendapat kucuran dan limpahan rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Umar mengatakan, wahai orang-orang yang berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati haul, mengenang wafat manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, harus meresap di dalam benak kita dan fikiran kita bahwasanya meneladani orang-orang yang mulia, mencontoh orang-orang yang mulia, mengikuti jejak mereka, itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala perintahkan hamba-hamba untuk meneladani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di antara manusia, di antara sekelompok manusia, peneladanan terhadap mereka adalah keburukan, bala, musibah. Peneladanan terhadap mereka adalah kejahatan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meneladani orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat, yang lalai, yang fasik, orang-orang yang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, mencontoh, ikut-ikutan dengan sekelompok manusia, maka dia adalah bagian daripada kelompok tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah kelompok, jangan sampai kita salah tiru, jangan sampai kita salah meneladani. Dan juga dijadikan sebagai konsekuensi keimanan seseorang adalah mereka meninggalkan peneladanan orang-orang yang tidak pantas dan memilih untuk meneladani orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang mulia tersebut bahwasanya ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka adalah para kaum, yakni al-akhyar, manusia-manusia pilihan, para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hidayat mereka kamu teladanin, kamu contoh hidayatnya mereka yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah Ta'ala memuji sekelompok manusia yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dari para sahabat Rasulullah, para murid-muridnya Rasulullah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum.
mereka para pendahulu kita yang lebih dahulu beriman sebelum kita, dari kaum Muhajirin dan Ansar, para sahabatnya Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ada apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang tersebut Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala janjikan dan siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawah surga tersebut sebagai balasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisyaratkan bahwasanya walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti jejak solihin tersebut, mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad, namun juga kita diperintahkan mengikuti orang-orang yang tidak melenceng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabiyin al-awwalin, para sahabatnya Rasulullah, para keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis, alaikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku, jalanku, dan mengikuti jalan para khulafa, para penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya Nabi Muhammad, yang ngikut meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti mereka, para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang jalan mereka dengan segigih mungkin, dengan gigi geraham, hingga enggak lepas lagi dari jalan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang mulia tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk merujuk dalam segala hal kepada ahli ilmu, kepada ahli ilm, kepada orang-orang yang menempuh jalan hidayat, yang ilmunya jelas asal usulnya, yang menempuh jalan yang luhur, jalan yang mulia, menempuh jalan istiqamah. Dan umat ini lan tajtami'a 'ala dhalalah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sepakat di dalam kesesatan. Umat tidak akan sepakat di dalam kesesatan. Makna daripada umat, yakni akhyar, manusia-manusia pilihan dari umat ini yang batin mereka telah termerdekakan, telah terbebaskan dari keinginan duniawi, bukan pengejar tahta atau harta atau popularitas begitu, atau peneladanan kepada pemikiran barat dan timur. Orang-orang yang telah termerdekakan, nah, ikuti mereka dan teladani mereka, sebab mereka tidak mungkin berada di dalam kesesatan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya apa yang dipandang oleh kaum mukminin bahwa itu adalah sebuah kebaikan, maka di mata Allah berarti itu baik di mata Allah Ta'ala. Yang menurut kaum mukminin, orang-orang yang keimanannya kuat, apabila mereka memandang sesuatu ini baik, sepakat akan kebaikan tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan di mata Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Tapi bukan sembarang klaim yang membuat seolah-olah sedikit menjadi banyak karena di blow up dan lain sebagainya. Akan tetapi rujuk siapa, pandangan siapa, pikiran siapa, mereka adalah para ahli ilmu yang menyampaikan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli hidayat. Karena itu setiap pemikiran, setiap ucapan, setiap perbuatan yang menyimpang, melenceng dari jalan wali-wali besar, setiap pemikiran ataupun ucapan ataupun perbuatan yang menyimpang dari jalan manusia-manusia agung, para sahabat khulafa ar-rasyidin, para ahlul baitut tahirin, para wali-wali besar yang jelas asal-usul mereka. Kemudian mutaakhirin, mereka punya pemikiran, punya ucapan, punya jalan melenceng dari jalannya mereka, walaupun seolah-olah dengan make up, kosmetik yang menarik hati. Apabila itu melenceng dari jalan auliya wassalihin, maka jangan diikutin, jangan diteladanin. Itu enggak ada kadarnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan segala pemikiran, ucapan dan perbuatan tersebut yang melenceng dari jalan aulia wa sholihin adalah kesesatan. Dan apabila jalan tersebut sesuai ngikut kepada jalan manusia-manusia agung yang luhur, para aulia wa sholihin, rijalil akabir, maka kalau itu sesuai dengan jalan mereka, itu adalah hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum iqtadih. Dengan hidayat mereka ikuti dan teladanin firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita wajib, kita harus memeriksa, mensweeping rumah kita, kaum wanita kita, anak-anak kita, keluarga kita. Semangat mereka meneladani siapa? Terobsesi mencontoh siapa? Mengikuti siapa? Jangan sampai mereka terobsesi meneladani, mengikuti, mencintai, kepengen menjadi orang-orang yang gak ada kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang gak ada harganya di sisi Allah taala. Kunu ma'as-shadiqin ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin, para wali-wali yang memiliki kesungguhan di dalam hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini, di Al-Fakhriyah ini. Al-Habib Umar juga mendoakan perkumpulan kita ini dan semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak, yang mengikuti kegiatan ini, yang membantu, yang punya andil di dalam acara yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi mereka semuanya, dan Allah taala menolak bala dari negeri kita ini, dan Allah taala pandang kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia dengan pandangan rahmatnya, dan dijaga insyaallah kita semuanya dari peneladanan kepada orang-orang yang sesat, yang menyimpang, dari peneladanan kepada orang-orang yang memiliki ambisi duniawi hingga kita ikut kepada mereka dan terbawa hanyut kepada mereka, meninggalkan apa yang kita punya, apa yang diwariskan oleh para salaf kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga itu doa yang disampaikan oleh Habib Umar dan juga Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau bilang di dalam nasihat beliau kepada kita, man jalasal akhyar hudhi bil khair wal asrar, wa man jalasal ashrar ugiba bil ar wan nar. Barang siapa yang nongkrongnya, duduknya, cintanya, kecondongannya, demen duduk menyaksikan kepada orang-orang yang jahat, yang bejat, maka dia bakal dihukum dengan neraka, dipermalukan, dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang demennya duduk menyaksikan, dekat kepada kaum salihin, maka Allah taala akan anugerahkan kepada orang tersebut, walaupun dia bukan orang baik, tapi cintanya, kecondongannya, keinginannya ingin dekat kepada kaum salihin dan meneladani mereka, maka Allah taala akan muliakan mereka dengan asrar, dengan anugerah, dengan kebaikan dan karunia dari Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Ayo kita ikutin apa yang diajarkan oleh para salaf kita, oleh para guru-guru kita. Enggak usah bingung, teladanin apa yang dicontohkan oleh para wali-wali terdahulu, oleh Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Bagaimana dulu jalannya, bagaimana dulu metodenya, bagaimana dulu ajarannya. Mereka orang-orang yang gak punya ambisi duniawi. Kalau ngomong gak ada ambisi duniawi, kalau berbuat gak ada ambisi duniawi. Dunia bertekuk lutut di bawah telapak kaki mereka, begitu. Akan tetapi mereka tidak tamak, tidak serakah kepada hal duniawi tersebut. Itu pernah Sultan secara sembunyi-sembunyi datang kepada Al-Imam Al-Husain Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Dia datang kepada Sayyidina Husain Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim, putranya Syekh Abu Bakar, khalifahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dia bersimpuh mencium tangannya Al-Habib Husain, kemudian juga minta doa, dan dia bilang, ya Habib, saya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerajaan, roda pemerintahan saya berikan kepada engkau. Kamu ambil, kamu yang jadi raja, kamu yang jadi presiden, atau kamu tunjuk buat anakmu, muridmu, pembantumu, siapapun yang kamu suka. Saya mau lepas ini semuanya, saya berikan kepada engkau. Engkau yang jadi raja, engkau yang jadi sultan. Tahu apa jawab Al-Imam Al-Husain Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim? Lau kanatil imarah taslih lil hamir la nardaha li hamirina, la nardaha li hamirina. Kalau seandainya kekuasaan, tahta, jabatan, itu jabatan kesultanan, jabatan raja,
bisa dipikul oleh keledai, saya nggak tega untuk membebani kepada keledai saya. Saya nggak ridho untuk keledai saya menjabatnya, apalagi anak saya, apalagi murid saya, apalagi diri saya. Dikiranya ini kemuliaan apa? Enggak, bukan. Tidak menginginkan ini semua. Ketika beliau nggak punya motif, orang cinta kepada beliau, orang ngikut kepada beliau. Bahkan raja-raja pun juga nurut kepada apa yang disampaikan beliau, sebab nggak ada motif, nggak ada keinginan duniawi. Al-Imam Al-Haddad ketika menyebutkan tentang wali-wali, tahu apa? Min fityatin malahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani. Mereka adalah manusia-manusia luhur yang tidak punya kecondongan, nggak punya keinginan, bahkan melirik kepada hal yang fana pun nggak ada di dalam hati mereka. Galib warab diungkapkan, di hati mereka cuma ada Allah. Dalam hati mereka hanya ada Allah, nggak ada apapun selain itu semua. Ketika orang melihat kekayaan dan popularitas Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, itu beliau bilang, Al-Imam Al-Husain bilang, ini semua yang kamu lihat, harta, pengikut, tahta, segala macam, semua ini yang kamu lihat ini, lau halakat fil lahzah ma taharakat min isyarah. Seandainya binasa, hancur, musnah dalam sesaat, anak, istri, keluarga, pengikut, kemudian juga harta, semuanya hilang, mati dalam sesaat, itu enggak merubah selembar rambut pun dari keadaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki thabat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbir hadakallah sabral atqiya al-abriya al-thabitina ladal ghiyar. Mereka kesabaran, kalau mau sabar ikutin sabarnya mereka, sabarnya al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, al-abriya, orang-orang yang telah steril dari dengki, dari benci, dari maksiat, dari sifat hati, al-thabitin, yang memiliki kekokohan, sabat, enggak mudah goyah dan goncang ketika bertiup angin ataupun musibah semakin gelap gulita, semakin pekat, semakin suram, ataupun keadaan semakin muram dan menyulitkan, mereka tetap ala halah wahidah, dalam keadaan yang sama, enggak berubah. Sifatnya thabitin ladal ghiyar, tidak berubah keadaan mereka. Memang yang kena musibah di antara umat cuma kita doang. Di zaman kita, zaman dulu nggak ada musibah, zaman dulu nggak ada penyakit. Nah kita sekarang kalau sakit begitu, mau cari obat juga ada, obat pusing ada, obat pilek ada, obat batuk ada. Zaman dulu kemana? Lah rumah sakit, wala dokter, wala obat-obatan, nggak mudah untuk didapatkan. Yang hidup-hidup, yang mati-mati, santai aja, biasa aja. Begitu. Musibah bukan di zaman kita doang, dari zaman dulu juga ada. Kejadian perubahan kekuasaan bukan di zaman kita doang, zaman dulu juga ada. Kekacauan, peperangan zaman dulu juga ada. Tapi mereka, baik zaman, keadaan, masyarakat berubah, tapi sikap mereka, sifat mereka, keadaan mereka kepada Allah Ta'ala tidak bergeming, tidak berubah sama sekali. Ats-tsabitsina ladal ghiyar. Kita mau mencontoh sabarnya mereka, mau mencontoh sabar seseorang, contoh sabarnya mereka, al-adgiya, al-abriya, ats-tsabitsin ladal ghiyar. Kita mau mencontoh syukur seseorang, contohlah syukurnya, al-adgiya, al-abriya, ats-tsabitin ladal ghiyar. Kita mau mencontoh taqwa dan istiqamah seseorang, contohlah taqwa dan istiqamahnya mereka, al-adgiya, al-abriya, ats-tsabitin ladal ghiyar. Kita mau mencontoh jihadnya seseorang, maka contoh jihadnya al-adgiya, al-abriya, ats-tsabitin ladal ghiyar. Kita mau contoh amar ma'ruf nahi mungkarnya seseorang, contohlah amar ma'ruf dan nahi mungkar dan dakwahnya al-adgiya, al-abriya, ats-tsabitin ladal ghiyar. Fabihudahum iqtadih. Dengan hidayat mereka tempuh dan teladani dan contohlah. Alhamdulillah, kita sekarang biasanya tiap tahun, termasuk tahun ini, dari tahun 93 Al-Habib Umar bin Hafidh udah datang ke Indonesia ini. Kemudian juga tahun 90 dilanjutkan, datang tahun 98 bersama kita, melakukan safari dakwah di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian tiap tahun hadir, kecuali 1 tahun absen, mulai dari tahun 98, kecuali tahun 99 tidak.
tiap tahun datang. Alhamdulillah. Tapi tahun ini, walaupun jasad beliau nggak ada di tengah-tengah kita, tapi nasihatnya sampai kepada kita, jalannya sampai, cintanya sampai kepada kita, doanya sampai kepada kita. Ini kita ngumpul di sini, Hai Umar di sana, tersambung, terkoneksi. Sebab almar'u, saya ingat dulu tahun 98 Habib Umar ceramah di sini, itu mimbarnya sebelah situ tuh. Mimbarnya nih sini, sebelah sini, ngadep ke samping situ. Itu dalam ceramahnya, dalam maulid waktu itu, Habib Umar bilang bahwasanya walaupun kita saat ini berada di Indonesia, di Jakarta, Rasulullah ada di Madinah Al-Munawwarah, tapi orang nggak dilihat dari posisi tempatnya di mana. Al-mar'u min haitsu qalbih la min haitsu jasadih. Ini ucapan Habib Umar tahun 98. Orang itu dilihat oleh Allah dari hatinya ada di mana, bukan jasadnya ada di mana. Ini kita sekarang bersama, berpadu bersama Habib Umar bin Hafid, bersama aulia wassalihin. Begitu, walaupun jasad kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi arwah kita dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulaika qaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastaqim walzam wala tatalafati. Tuh kaum udah dikasih hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meragukan hidayat yang Allah taala berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita enggak ragu, ya ikutin. Kita enggak meragukan jalan hidayat metode yang dijalankan oleh Al Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim wa ikhwanuh. Kita enggak meragukan, ikutin, jalanin. Kita enggak meragukan jalan hidayat yang ditempuh, yang dijalankan oleh Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita nggak ragu jalan yang mereka tempuh, hidayat yang mereka pakai, ikutin, teladanin. Wala ta'du anhumu, jangan mau menengok yang kanan, yang kiri yang kita nggak tahu. Bukan kita bilang kalau tengok kiri berarti orang jahat, tengok kanan orang jahat. Tidak, kita manusia, kita lemah, kita nggak punya otoritas untuk menghakimi siapapun juga. Allahul Hakim, Alayhisallahu bi'ahkamil hakimin. Allah yang menghakimi, bukan kita. Kita tidak menghakimi. Kalau nengok di luar tarikh kita sesat, di luar metode kita sesat, enggak, kita nggak mengklaim itu semua. Cuma kita sekarang punya di depan mata kita Syekh Abu Bakar, Umar bin Abdurrahman, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Salim Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf. Ini jalan yang jelas depan mata kita. Terus gara-gara nggak enak sama kanan, sama kiri, nggak enak sama arus yang deras, kita tinggalin yang kita punya, terus ke sono. La man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau punya ontak sendiri, nggak ngikut ngebonceng dengan orang lain, bukan naik ontak, jalan kaki. Kita ngikutin Syekh Abu Bakar bin Salim, sebab di mata kita dia orang yang paling afdal untuk kita ikuti. Ini begitu. Setelahnya Nabi Muhammad, ini silsilah ini yang paling afdal untuk kita ikuti. Kalau kita tidak menganggap jalan ini jalan yang paling mulia, maka kita nggak bakal ngikutin. Tapi kita nganggap ini jalan yang paling mulia, haknya kita. Dan kita menyaksikan ini sampai rantaian keilmuan yang kita punya nih. Tahu rantaian apa dikasih nama? Rantaian emas, silsilah zahabiyah, rantaian emas. Mata rantainya itu, setiap mata rantainya wali, alim, saleh, begitu jelas asal usulnya, dan ahlul bait keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara guru-guru kita, mulai dari dia sampai ke atas, alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim, saleh bin saleh, bin saleh, bin saleh, wali, ibn wali, ibn wali, ibn wali, begitu. Bahkan gutub, ibn gutub, ibn gutub, ibn gutub, itu gutubiyah bersilsilah terus dari dia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak putus. Terus kita mau tukar sama yang nggak jelas, begitu. Kita nggak bilang itu jalan nggak benar, enggak, begitu. Tapi yang kita punya, nah ini dia. Yang sejalan dengan jalan kita, ayo. Tapi yang kita ragu, yang kita nggak jelas, kita punya ajaran, punya omongan dari Nabi Muhammad, punya fatwa dari Rasul. Da'ma yuribuk. Tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Nggak ada istilah nggak enak. Nggak ada istilah sungkan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Tadi gosidanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas bilang apa? La nubaddil bak wa mithlak en mithlak ya gariril ain la
wa maulana Husain Zain bin Umar Sultanun al-Wali. Kita nggak ganti, tidak menggantikan engkau dengan orang lain, enggak. Kita tidak menggantikan engkau dengan orang lain. Udah cintanya kita dengan engkau, nggak kita ganti. Emang nih presiden yang bisa gonta-ganti tiap tahun, tiap waktu mau digonta-ganti lah. Kita udah jatuh cinta ke sini, kita nggak ganti dengan yang lain. Yang lain dengan segala hiasannya, dengan segala atributnya, mengiming-iming kita enggak. Saya punya jalannya Faqihul Muqaddam depan mata. Saya punya Ali bin Hasan al-Attas, saya punya Abdullah al-Haddad, ini depan mata kita. Memang itu ketemu lah, kita melihat melalui Al-Habib Umar bin Hafidh, melalui guru kami Al-Habib Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, melalui Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, melalui Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, melalui Al-Habib Salim, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, melalui Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, melalui mereka para awliya, para wali-wali, para salihin yang terus sanadnya nyambung sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semuanya dengan satu jalan, dengan satu hati, dengan satu metode. Ente mau punya metode lain boleh, silahkan, tawak, fadhal, begitu. Tapi ya, yang jelas kemasannya, kemasannya. Oh, ini tujuan kayak orang beli tiket. Saya mau beli tiket ke Surabaya, tahu-tahu begitu pesawatnya terbangnya ke Medan. Bilang, lah saya beli tiketnya ke Surabaya, dibawanya ke Medan. Iya, saya udah beli tiket ke Singapura, naik kendaraan nih, tahu-tahu dibawanya ke Singapura, nak. Mau ke Tokyo, dibawanya ke Tasikmalaya. Bukan Tasikmalaya jelek, kagak bagus, tapi bilang kayak dari awal bilang begitu. Jadi kita bisa memilih, jangan kita ditipu. Nah karena itu, ayo ini fadil huda muqtadi, ikuti jalan mereka, metode mereka. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair atas kehadirannya, atas simaannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangkitkan kita dari majelis ini, melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bala musibah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, ya, ini kita sekarang punya salaf, punya wali-wali besar, orang mulia. Yang nggak percaya sama wali ya biarin deh urusan dia, tapi kita percaya sama aulia wa salihin. Kita percaya. Al-Imam Al-Junaid bilang at-tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Percaya dengan ilmunya kita itu adalah kewalian kecil. Mudah-mudahan kita nggak terharamkan dari kewalian yang gede maupun dari kewalian yang kecil. Itu Al-Habib Ali bilang bahwasanya man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami'it tuhaf. Yang masuk di dalam benteng mereka, nggak takut, nggak perlu ketakutan. Yang masuk di dalam benteng mereka aman, selamat. Jangan keluar dari lingkaran mereka. Musibah sepelik apapun kamu menjadi orang yang paling aman. Wah, saya juga kena juga, ini juga. Ya akhir, begitu nggak jadi masalah. Baliknya ke tempat yang aman di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan keluar dari jalan mereka. Yaqul al-Imam Al-Syekh Umar Mahlar bin Abdurrahman As-Saggaf, man arafnah ma sayyabnah wa inhu sayyab narud mausumatana walau busin sin. Yang kenal lama kita, yang kita kenal, begitu enggak bakal kita telantarin. Walaupun dia yang mau berusaha ninggalin kita, enggak. Orang yang udah kita tandain tetap kita tarik, kita pegang, kita balikin, kita jagain, enggak kita lepaskan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita peringatin haulnya, beliau bilang, awa ma'alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Emang ente nggak tahu kita ini orang yang setia? Ya, kalau ana mente nih, ya maaf, kita kurang setia. Kita kurang, ntar kalau dibilang nggak setia, ngomel, terus timbul takwil mentakwilkan, dijaga pentakwilan. Tapi mereka aulia wa salihin, mereka setia. Kalau dicinta sama orang, nggak bakal dilepasin tuh orang, dijagain terus. Wa muhibbuna mazala tahta liwana, orang yang cinta kepada kita senantiasa berada di bawah naungan kita, dalam bentengnya kita, di bawah payungnya kita. Nahnul kiram, faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqauna. Ini kita ngomong gini nyampein omongan Syekh Abu Bakar bin Salim.
Kami ini orang-orang yang mulia, yang dermawan, yang datang kepada kita punya maksud yang baik, bakal mendapat keberuntungan ketika jumpa dengan kita. Fanhab bi'azmin la takunu mugassiran wanzur taral usyaga hawla himana. Tugas kita, ya. Kalau dari sisi mereka dermawan, mereka mulia, mereka jagain, mereka doain, mereka bimbing, mereka cinta, mereka kasih imbalan yang besar. Tapi tugas dari kita bangkit dengan tekad, dengan semangat. Wanzur taral usyaga hawla himana. Terus ada satu ini dari qasidah ini, satu kalimat, beliau bilang, wa idza qadaita hugugana ya mudda'i, ya mudda'i ayantana fil kainati ayana. Kalau engkau jalankan haknya kita, ya mudda'i, wahai orang yang mengklaim, biar kita enggak huruf, sudah dijalanin haknya mereka. Juga menunjukkan karam Syekh Abu Bakar bin Salim, taib hatta menjalankan haknya itu masih sekedar klaim doang tanpa hakikat, kita kasih juga. Itu beliau sampai bilang, nu'til ladzi yastahil wal ladzi ma yastahil. Kita ngasih yang pantas dikasih ataupun yang enggak pantas dikasih. Ada para wali-wali, kalau kita ziarah kepada mereka, gobul, yang pantas digobul dapat gobul, yang enggak pantas ya enggak dapat. Tapi kalau Syekh Abu Bakar bin Salim, yang pantas yang enggak pantas semuanya kebagian. Semuanya kebagian. Kita semuanya di sini enggak pantas. Begitu, tetapi Allah Taala yang mantaskan kita, insyaallah. Kita hadir di sini karena Allah Taala menghadirkan kita. Hasyal karimu yarudduhum adsya wa qad waradu wa aslul judi min dzal mambai. Enggak mungkin Allah yang Maha Dermawan memulangkan kita dalam keadaan haus dahaga dari rahmat dan anugerah Allah Taala, dan segala kedermawan dan anugerah Allah Taala tercurah bersumber dari tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala berikan qabul kepada kita sekalian. InsyaAllah Allah Ta'ala jauhkan bala, Allah Ta'ala jauhkan musibah, Allah Ta'ala jadikan kita senantiasa berada di dalam lingkaran mereka, para awliya wa salihin, bersama mereka di dunia dan di akhirat. Hidupnya kita bersama mereka, wafatnya kita di jalan mereka, dibangkit hari kiamat bersama mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi hati kita dengan cinta kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Dan masing-masing kita panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa, kita berseru kepada Allah Ta'ala, memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngikut memanggil nama ini, ngikut di belakang lidahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan lidahnya para awliya wa salihin yang nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memanjatkan hajat kita, kita berseru dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan ruh kita, dengan kesanubari kita, dengan lisan kita, dengan keseluruhan tubuh kita, kita berseru, ya Allah, 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 ya Allah,
هذا الدعاء منك الإجابة وعليك الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود مع المقربين شهود مع المقربين شهود الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.